Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas bab 5, yaitu Microtik Access. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama ada metode akses router OS. Untuk dapat mengakses Microtik baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang mencipta dari akses Microtik router OS, dan diantaranya ada keyboard, serial console, remote server, terminal auto SSL, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfig atau HTTP, Micronet, local Winbox terminal menu, dan Microtik App. Cara paling mudah dalam mengakses dan konfigurasi router Microtik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by Mac and IP address. Untuk usernya, kalian bisa masukkan admin dan passwordnya terserah kalian. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah masuk di Winbox-nya dan saya juga sudah login. Dan di sini terdapat ada IP address dan MAC address-nya. Nah, langsung saja kita akan connect-kan. Sebelumnya kita klik dulu MAC address-nya, lalu kita klik connect. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa buka PNAP-nya. Lalu kita akan ke kanan, lalu pilih mode. Nah, di sini kita pilih yang Microtik router OS. Nah, untuk yang optionnya ini bisa kita kosongkan saja. Lalu kita save. Nah, di sini kita sudah memiliki Microtiknya. Agar dapat mengakses Microtik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih menu network. Untuk namanya bisa kita ubah namanya menjadi ISP. Pada tipe ini ada beberapa jenis cloud, mulai dari cloud hingga cloud mat. Dan di sini saya akan menggunakan management code saja. Lalu kita klik save. Lalu kita akan hubungkan Microtik dengan ISP-nya. Klik save. Lalu klik enter untuk bisa kita login. Dan di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan user admin. Dan untuk passwordnya kita masuk kosong, lalu kita enter. Lalu kita cek IP address yang didapatkan berapa. Nah, kita bisa cek IP-nya dengan tekan IP address ini. Dan untuk IP ini bisa langsung dikonversikan untuk ke aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi Microtik kita atau CHR dan IP address-nya sama dengan yang tadi. Kita bisa langsung saja klik pada IP address-nya. Dan di sini untuk username-nya masih menggunakan admin, dan untuk password-nya masih kosong. Langsung saja bisa kita klik connect.
dan inilah tampilan dari mikrotiknya. Kita akan bahas mengenai akses Utterboard with Winbox. Nah, di sini ada pengenalan hostname dan IP address. Dengan langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama router port, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router port. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Winbox-nya lagi. Klik sistem, lalu kita pilih identity. Nah, di sini bisa kalian isi dengan nama sesuai sama yang kalian inginkan. Nah, untuk contohnya di sini saya akan mengisi dengan nama saya sendiri, yaitu Naila Zulfa. Nah, lalu kita bisa klik OK. Memberikan IP address, kalian bisa klik di menu IP, lalu kita pilih addresses. Nah, di sini sudah ada ini ya. Selanjutnya di sini ada tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama ada Quickset. Quickset ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, DHCP, PPOE, Bright, Bridge, NAT, dan Wireless. Yang kedua ada Catchment, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya digital ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam suatu mikrotik. Lalu ada interface. Interface ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet. Lalu ada wireless. Wireless ini digunakan untuk konfigurasi wireless and extreme dual slave, access list, registration, connect list, dan sebagainya. Lalu ada bridge. Bridge ini menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless routing, dan sebagainya. Lalu ada mesh. Mesh digunakan untuk konfigurasi WMP plus pada wireless mesh. Lalu untuk IP, menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, web proxy, dan sebagainya. Lalu ada routing. Jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, redirection, forwarding distance, dan lainnya. Lalu ada sistem fitur paling banyak digunakan, yaitu reset konfigurasi, package reboot, share tickets, cloud logging, user auto booting, dan lainnya. Lalu ada queues, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, queues tree, HTTP, bandwidth, prioritas, dan lain sebagainya. Lalu ada file, isi harddisknya yaitu mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Nah, log melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug, bisa diatur di menu sistem. Lalu ada radius. Radius ini digunakan untuk radius client jika menggunakan minimal setting di sini. Lalu ada tools. Tools ini ada bandwidth test, ping, telnet, SSH, tracer route, capping, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada new terminal. Jika kalian ingin konfigurasi mikrotik, bisa menggunakan terminal ini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada materi metode akses router OS. Kita akan mengakses VNet Lab pada mikrotik dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya, kita persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi mikrotik, persiapkan topologi cloud, Ethernet, dan router virtual mikrotik. Lalu lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik. Lalu kita connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, untuk materi selanjutnya ada webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS v5.0
0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig juga support dengan IPv4 dan IPv6, juga support HTTP dan HTTPS. Lalu sebagai alternatif Winbox, untuk akses router port via Webfig bisa dengan kita ketikkan IP router pada browser, yaitu min http:// IP router.